أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih limpahkan rahmat, hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan coba lihat surat yang istimewa di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah pada 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Namun perlu kami jelaskan untuk pertemuan kita pada hari ini, pada kali ini, kita akan fokus kepada Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Namun, karena penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan surat Al-Fatihah. Ini kita kutip dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, yang kita catat kaum muslimin, nomor hadisnya kita coba lihat dulu, nomor hadisnya 1339. Dalam hadis itu menceritakan di saat malaikat Jibril sedang duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedengaran suara dari atas, dari langit. Inilah pintu langit dibuka. Belum pernah dibuka oleh Allah sebelumnya terkecuali pada hari ini, kata malaikat Jibril. Kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril, ini ada beberapa malaikat akan turun ke bumi yang belum pernah turun sebelumnya terkecuali hari ini. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melanjutkan pembicaraan, bergembiralah. Maksudnya bergembiralah. Kata malaikat itu, bergembiralah atas 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang sebanyak 7 ayat dan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Ini hadis sahih yang kita kutip dari Sahih Muslim nomor hadis 1339. Dari hadis ini menjelaskan luar biasa Al-Fatihah dan Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu. Tapi yakinilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Iblis selalu membisikkan kepada kita. Apa yang dibisikkan kepada kita? Karena kita sering baca Al-Fatihah itu, dianggap biasa-biasa saja. Dianggap biasa-biasa saja. Itu bisikan iblis kepada hati nurani kita. Sekarang kita yakini bahwasanya Al-Fatihah itu bukan biasa-biasa saja, tetapi luar biasa yang belum pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya, dan tidak ada pada Injil, dan tidak ada pada Taurat, dan tidak ada pada Zabur.
Dan kumpulan Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, dan di kumpulan isi Al-Quran itu berada di surat Al-Fatihah. Luar biasa Al-Fatihah itu, tapi iblis selalu membisikkan kepada kita. Karena sering kita baca, dia mengatakan Al-Fatihah itu biasa-biasa saja. Padahal Al-Fatihah itu luar biasa. 2 cahaya dari langit. Ini pesan dari malaikat. 2 cahaya dari langit yang belum pernah disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yakni Al-Fatihah dan 2 ayat surat Al-Baqarah terakhir. Hadirin, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita fokus kepada Al-Baqarah. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan ulas lebih dalam, lebih rinci tentang apa keutamaan, apa dampak dari membaca surat Al-Fatihah akan kita urai nanti. Sekarang kita coba mengurai surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang sejalan dengan hadis Sahih Muslim 1339 yang kita ulas tadi. Karena ini Al-Quran, perintah Allah membaca Al-Quran itu diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Nabi. Karena Allah perintah, karena Nabi perintah, kita yakini di balik perintah itu pasti ada kebaikan untuk kita. Kita akan coba lihat kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. 1. Mempercepat doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penjelasan hadis tadi, apa yang dijelaskan oleh hadis tadi, di saat 2 cahaya datang dari langit, kemudian bergembiralah kata malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah, apabila dibacakan di saat kita menjelang berdoa dan sesudah berdoa, bukan hanya sebatas mempercepat doa dikabulkan, tapi setiap huruf dari Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah mengampuni dosa dan mempercepat doa dikabulkan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Luar biasa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama, mempercepat doa dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, di dalam hadis Sahih Muslim, bisa dilihat aslinya, nomor hadis 1340. Di situ Nabi berpesan, siapa yang membaca 2 ayat Al-Baqarah terakhir, maksudnya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, Allah akan memeliharanya dari berbagai bencana. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, bukan hanya sebatas bencana di dunia, tapi Allah akan memeliharanya bencana di dunia. Allah akan memeliharanya bencana di kubur, dan Allah akan memeliharanya bencana nanti di akhirat. Kita yakini dalam hadis yang lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap huruf dari Al-Quran itu apabila kita baca, dia akan datang memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yakin kita itu?
memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Ini yang katakan memelihara bencana. Luar biasa. Yang ketiga, jadi yang pertama mempercepat doa dikabulkan oleh Allah. Yang kedua memelihara dari bencana. Kemudian kita lihat kutipan dari hadis Sahih Bukhari, tadi Sahih Muslim, sekarang Sahih Bukhari. Nomor hadis 3707. Kita ulangi, 3707. Dalam hadis itu menjelaskan siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Cukup kebutuhannya. Luar biasa. Memang Allah yang ngatur seluruhnya. Memang Allah yang tentukan seluruhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya daya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penentu, tapi penyebab datangnya penentu Allah. Ada usaha dari kita. Salah satu usaha dari kita amalkan pada malam hari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Insya Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Sangat banyak lagi keutamaan yang terkandung di dalam Al-Baqarah. 2 ayat terakhir. Sangat banyak lagi. Yang kita sampaikan pada hari ini hanya beberapa hadis saja. Banyak lagi. Mari kita coba lihat isi doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Mari kita usahakan untuk hafalkannya, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya 2 ayat terakhir. Pada ayat terakhirnya kita coba lihat doa yang diajarkan langsung dari Allah kepada kita. Yang diajarkan langsung oleh Allah kepada kita. Apa bunyinya? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami, jangan azab kami jika kami lupa. Jika kami salah, itu Allah yang ajarkan. Allah yang ajarkan kepada kita. Saking sayangnya Allah dengan kita. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami ya Allah jika kami salah, jika kami lupa ya Allah. Kemudian kita lanjutkan doa berikutnya. Kemudian kata Allah, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan engkau pukulkan kepada kami beban yang berat ya Allah, yang tidak mampu kami untuk memikulkannya. Yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Jangan pikulkan kepada kami sebagaimana yang pernah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Luar biasa untuk keselamatan kita ditunjuki oleh Allah. Doa yang akan kita baca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'fu anna ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Langsung kita minta ampun. Kita minta beban jangan dipikulkan yang berat. Kita salah jangan dihukum. Kemudian langsung disebut oleh Allah. Wa'fu anna, wa'fu anna, wa'fu anna. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Kemudian kita lanjut. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Di samping bukan hanya sebatas ampuni. Sayangi ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Itu yang kita minta. Kemudian bukan sebatas hanya sayangi. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah.
Tolong kami ya Allah dari orang-orang kafir, dari orang jahat, dari orang zalim. Bantu kami ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu, terkecuali satu-satunya pertolongan Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah selalu kita coba amalkan Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih rinci tentang surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada kita untuk selalu mengamalkan Al-Quran.